Bung Aiman tadi yang menyatakan bahwa asumsinya gak mungkin dong orang berani bawa ijazah kalau tidak asli kepada polisi. Yes. Itu kalau kita rakyat kecil. Berbeda dengan Jokowi. Oke. Justru kebalikannya, Jokowi itu ditakuti polisi. Sehingga kita lihat kronologisnya. 30 April 2025 Saudara Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya dan langsung keluar nomor LP. Sementara TPUA membuat laporan di Barreskrim Mabes Polri Desember 2024 tidak diterbitkan LP. Baru kemudian setelah ada proses di Polda Metro Jaya, baru kemudian ditindaklanjuti. Itu bukan diterbitkan LP, hanya tindak lanjut Dumas kepada laporan informasi yang pada 6 Mei 2025 salah satu klien kami Saudara Rizal Fadilah dipanggil diambil keterangan dalam kerangka klarifikasi terkait Dumas. Sekali lagi, Dumas bukan pro justisia berdasarkan LP. Ini bukti bahwa polisi lebih takut kepada Saudara Joko Widodo sehingga menindaklanjuti dengan cepat, sementara laporan dari TPUA tidak ditindaklanjuti. Supaya clear, menindaklanjuti dengan cepat. Jadi laporannya gimana? Supaya laporan Saudara Joko Widodo 30 April langsung diterbitkan LP. Oke. 2025. Laporan TPUA Desember 2024 tidak kunjung diterbitkan nomor LP, hanya diarsip di Dumas. Baru setelah bergulir di Polda Metro Jaya, laporan Saudara Jokowi yang di Barreskrim tiba-tiba ditindaklanjuti dengan klaim bahwa ini sudah 90%, tinggal 10%. Seolah-olah ujungnya itu hanya pada dites laboratorium forensik. Nanti Pak Arianto akan jawab, tapi itu yang pertama. Saya lanjutkan dulu. Baik. Silakan. Selanjutnya, saya juga ingin mengkritik kinerja institusi Polri. Klien kami diperiksa ada yang dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Bukan 2 jam, 10 pagi 11 malam. Kami tanya, ini kan aduan. Aduan itu delik yang sifatnya hanya bisa dijalankan kalau ada orang yang merasa tercemar. Ada beberapa yang dipertanyakan. Pertama, terlapornya siapa? Tidak dijawab oleh institusi Polda Metro Jaya. Sementara klien kami harus memberikan keterangan tentang sebuah peristiwa yang kalau terlapornya itu salah satunya adalah keluarga, tentu klien kami bisa menolak karena ini sama saja menjerumuskan keluarga, apalagi kalau terlapornya klien kami. Nah itu. Nah kalau saya mau pakai nalarnya Pak Arianto, itu terlapor apa itu? Sorry Pak, saya kurang jelas ya. Yang dikatakan terlapornya itu siapa, dalam LP atau Dumas yang mana itu? Terlapor tuh di LP Polda Metro Jaya yang disebutkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Itu sudah muncul inisial. Tetapi begitu ditanya dalam proses pemeriksaan tidak diketahui, masih dalam penyelidikan. Saya lanjutkan. Selanjutnya, klien kami mencoba mempersoalkan melalui kami surat resmi ke Polda Metro Jaya. Kan Pak Jokowi, Saudara Joko Widodo berulang kali menyatakan, saya merasa dihina sehina-hinanya, saya merasa direndahkan serendah-rendahnya karena jasa saya dituduh palsu. Artinya apa? Dia menyatakan ini orang mencemarkan. Maka mengikuti logika Pak Arianto, Saudara Jokowi harus memberikan bukti di Polda Metro Jaya bahwa ada orang yang mencemarkan dirinya yang menyebut ijazah palsu. Dan bukti itu adalah ijazah aslinya. Sehingga ijazah asli itu harusnya disita di Polda Metro Jaya, bukan malah mengantarkan ke Barreskrim. Yang ketiga, ini kan delik aduan. Kami sudah protes. Kalau delik aduan itu terkait pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 27A Undang-Undang ITE relevan. Kenapa? Karena ini delik yang sifatnya pencemaran dan penyerangan kehormatan melalui ITE. Tapi tiba-tiba diselundupkan pasal 35, 32. Lah kami pertanyakan apa masalahnya? 35, pasal 35 itu memasukkan dokumen yang tidak otentik seolah-olah otentik, atau sebaliknya dokumen tanpa izin, sehingga ini ancaman pidananya berapa? Yang pasal 35 itu 12 tahun penjara, yang pasal 32 itu 8 tahun penjara. Yang kami baca ini ada motif mau mengkriminalisasi klien kami dengan menyelundupkan pasal-pasal yang ancaman pidananya di atas 5 tahun, sehingga menurut KUHP penyidik berwenang untuk melakukan tindakan penahanan kepada tersangka karena terpenuhi syarat objektif. Ya ini apa? Ancaman pidana yang diberikan minimal 5 tahun. Selanjutnya saya juga tanya ke Polda Metro Jaya, juga tidak pernah dijawab. Peristiwa apa yang dipersoalkan pada klien kami saat dimintai klarifikasi 26 Maret 2025? Tidak dijawab. Padahal terperiksa yang harusnya lebih diberi penjelasan. Tapi setelah kami diperiksa, khususnya setelah Pak Roy dan Dr. Tifa, baru Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan peristiwa itu ada di Karet daerah Jakarta Selatan
ya, yang saat itu Pak Jokowi katanya melihat sejumlah video yang dia tidak berkenan, dianggap itu pencemaran, lalu koordinasi dengan sejumlah pengacara, maka ditemukan 24 video. Kenapa itu tidak disampaikan kepada klien kami saat pemeriksaan? Dan kenapa pula peristiwa yang dipersoalkan adalah peristiwa Jokowi melihat video, bukan peristiwa klien kami dalam video-video yang dianggap pencemaran atau fitnah. Selanjutnya, kami, Masya Allah, ada klien kami, Egy Sujana, sakit, mengajukan alasan sakit. Undang korupsi tidak bisa, tetap saja diundang. Ini mohon maaf, ini namanya proses penegakan hukum atau mengancam rakyat, mengkriminalisasi rakyat. Kalau mau fair, adu argumentasi apakah ini asli atau tidak, oke, fokus kepada persoalan pencemaran dan fitnah. 310 KUHP, 311 KUHP, termasuk 27A KUHP, Undang-Undang ITE. Itu pun sudah kami protes. Pasal 27A Undang-Undang ITE yang terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, ini merupakan perubahan kedua terhadap Undang-Undang ITE 19/2016, perubahan ke-1 dari Undang-Undang Nomor 11 2008. Itu sudah ada keputusan MK yang menyatakan 27A ini tidak bisa dijalankan kalau kritik itu disampaikan kepada orang yang punya jabatan dalam negara kita. Dan saudara Joko Widodo melalui Kepres 30 2025 adalah penasehat Dewan Danantara. Kenapa masih dipaksakan pasal-pasal ini? Kalau ini masih oke lah. Yang selundupan itu pasal 35 dan 32. Kenapa masuk? Nah, oke, katakanlah alasannya ini ada delik aduan juga delik umum masuk. Kalau ada delik umum, kenapa nunggu laporan saudara Joko Widodo? Kenapa pasal 35 dan 32 itu tidak ditindak? Berarti ada pembiaran dari aparat penegak hukum. Sebab kalau pasal ini deliknya bukan delik aduan, justru polisi yang harus segera bertindak. Kenapa harus ada saudara Sandi sekarang ikut jadi laporan? Kan ini banyak korban yang lainnya. Ini semua sumber kegaduhan itu hanya satu, saudara Joko Widodo. Saya punya pengalaman. Klien saya di Pengadilan Negeri Surakarta bernama Bambang Trimulyono dan saudara Gus Dur, saya yang menjadi kuasa hukum. 6 bulan kami bersidang. Klien kami dituduh mengedarkan kabar bohong. Dakwaan dan tuntutannya adalah 10 tahun penjara maksimum loh, ini karena 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana. Yang terakhir memang ini sudah dibatalkan MK. Andai saja nih ya pasal ini masih ada, pasti klien kami juga disisipkan pasal itu. Karena pasal ini sering dipakai. Tapi pertanyaannya adalah begini. Logikanya. Ada orang dituduh mengedarkan kabar bohong, ijazah palsu. Tentu jaksa berkewajiban dong membuktikan bahwa ijazah itu asli. Tapi 6 bulan perjalanan sidang, ijazah ini nggak pernah ada. Di kasusnya Bambang Trimulyono. Kasus Bambang Trimulyono, saya tambahkan lagi. Ijazah itu tidak pernah dihadirkan. Tidak pernah dihadirkan asli. Tidak pernah. Bahkan waktu itu kan hakim sudah kami minta tolong dong Pak Hakim. Katakanlah kalau klien kami ini harus dipenjara. Jangankan 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Udahlah nggak apa-apa. Yang penting bangsa kita tahu ada ijazah asli. Menjadi tenanglah negara kita. Kita terbebas dari dosa sejarah. Pernah mewariskan negara dengan legasi. Pernah dipimpin oleh seorang presiden tertuduh ijazah palsu. Bersihlah nama Pak Jokowi. Hancurkan saja Bambang Tri. Nggak apa-apa lah. Yang penting ijazah itu ada. Ternyata tidak ada juga. Tidak ada, makanya klaim-klaim yang menyatakan oh itu kan sudah dibuktikan melalui pengadilan, orang itu kan sudah dipenjara. Memang dipenjara, tapi bukan karena dibuktikan sudah ada ijazah asli. Jadi Bambang Tri itu dipenjara yang pertama kali menyuarakan soal ijazah Pak Jokowi bukan dipenjara karena ijazah. Bukan karena dianggap mengedarkan kabar bohong. Harusnya ijazah asli yang benar itu dibuktikan. Cara praktis untuk membuktikan itu kan hadirkan ijazah aslinya. Saya justru khawatir, ini satu analisa saya. Mohon maaf. Saya memang sering ketemu penyidik dari Polri. Tapi pengalaman saya mungkin berbeda dengan Pak Rianto. Saya sering ketemu penyidik brengsek. Kasus saya, Charlie Chandra, penyidik itu mendobrak rumah menangkap klien kami. Padahal sudah ada panggilan pertama. Ini yang harusnya. Yang di PIK ini. Yang di PIK ini. Makanya pengalaman buruk di Mabes Polri itu kami jadikan acuan. Bagaimana mungkin kami percaya pada hasil yang akan dikeluarkan Mabes Polri jika prosesnya saja tidak transparan. Saya bikin satu analisa. Saya khawatir. Proses yang Mabes Polri itu sebenarnya adalah proses untuk melegitimasi bahwa ijazah saudara Jokowi asli dan kemudian dihentikan di Mabes Polri. Selanjutnya itu menjadi bukti untuk menjerat klien kami di Polda Metro Jaya. Padahal ijazah itu harusnya disita di Polda Metro Jaya. Ini yang nggak fair. Bukan. Oke, baik. Apa yang kemudian Anda sampaikan intinya ada kejanggalan dalam penyidikan. Oh, tidak sekedar kejanggalan. Ada proses yang secara sistematis mengkriminalisasi klien kami. Kita akan